Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibanus Kulamandi akan menjelaskan tentang kelenjar-kelenjar dan kerjaannya para kelenjar. Jadi di antaranya itu ada kelenjar hipofisis pituitari terletak di dasar cerebrum di bawah hipotalamus. Fungsinya sebagai pengendali sebagai aspek tubuh manusia. Hormon yang diproduksi oleh hipofisis membantu mengatur pertumbuhan, tekanan darah, dan pembakaran energi. Ada juga kelenjar tiroid atau gondok terletak di bagian bawah leher dekat jakun. Fungsinya mengatur kecepatan tubuh, membakar energi, membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon. Yang ketiga ada kelenjar paratiroid. Terletak di bagian bawah kelenjar tiroid. Fungsinya mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah, mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan ataupun minuman pada saluran pencernaan. Dan yang keempat ada kelenjar pankreas atau Pulau Langerhans, terletak di dekat lambung. Fungsinya menghasilkan getah kelenjar pankreas, berbagai kelenjar endogen yang menghasilkan hormon insulin dan glukagon, membantu proses produksi hormon. Dan kelima ada kelenjar gonad yang terletak kalau di pria itu ada di testis, kalau di perempuan ada di ovarium. Fungsinya itu beberapa macam, yaitu merancang terjadinya spermatogenesis atau proses pematangan sperma. Ada juga interstitial cell stimulating hormone, ini merangsang sel-sel interstitial testis untuk memproduksi testosteron dan androgen. Dan di wanita itu ada ovarium, yaitu follicle stimulating hormone, disingkat FSH. VSH yaitu perangsang pematangan folikel dalam ovarium yang menghasilkan estrogen. Dan ada juga FSH, ada juga LH, ini luteinizing hormone, mempengaruhi pematangan folikel dalam ovarium dan menghasilkan progesteron. Dan yang keenam itu ada kelenjar adrenal, terletak di atas organ ginjal. Fungsinya mengontrol pertumbuhan dan perkembangan aktivitas, merangsang kelenjar adrenal untuk mensekresikan glukokortikoid, yaitu hormon yang dihasilkan untuk metabolisme karbohidrat. Dan terakhir itu ada kelenjar timus, berada di daerah dada. Fungsinya memproduksi sel-sel putih yang disebut infosit atau sel T. Dan ini ada mekanisme kelenjar adrenal. Ketika adrenalin dilepaskan ke dalam darah, ini kelenjar adrenalin terlepas ke dalam darah, dan kelenjar ini akan menyebar ke sebuah jaringan tubuh. Ketika dia mengakses berbagai tubuh dalam bagian tubuh yang berbeda, dia bertemu serangkaian reseptor
tempat dia bergabung. Bahkan agar adrenalin dapat bertindak dan menjalankan fungsinya, adrenalin akan dibiarkan berkeliaran dalam aliran darah. Tetapi tidak akan dapat melakukan fungsi apapun dan tidak akan ada gunanya. Reseptor adrenalin dikenal sebagai reseptor adrenergik dan ada beberapa jenis. Secara umum, reseptor alfa adrenergenik dan dibedakan dari reseptor beta adrenergenik. Ketika adrenalin digabungkan dengan reseptor alfa adrenergik, yaitu distribusikan oleh daerah tubuh yang berbeda. Adrenalin melakukan tindakan seperti vasokonstriksi kulit dan ginjal, kontraksi kapsul limpa, dilator miometrium dan iris, atau relaksasi usus. Di sisi lain, ketika digabungkan ke reseptor beta adrenergenik, ia melakukan tindakan seperti vasodilatasi otot rangka, kardiocelation, meningkat kekuatan kontraksi miokardium atau relaksi bronkus dan usus. Mungkin cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.